Jumpa kembali di MDT Journey Life Story Inspiration of Life dengan temanya Tuhan setia akan janjinya dan selalu mendukung kita mampu melakukan firman dengan hidupkan roh Tuhan dan datangkan orang-orangnya. Dari kitab Imamat pasal 26 ayat 1 sampai 13, dari kitab Imamat pasal 26 ayat 14 sampai 46. Maksud dari tema pagi ini teman-teman, jadi intinya Tuhan itu selalu selalu setia teman-teman, ingin sekali agar kita itu dapat memenuhi janji-janji Tuhan itu. Nah, dengan catatan kita harus punya kemauan teman-teman untuk mencari Tuhan, ya melalui kemauan mengenal akan firman Tuhan teman-teman. Nah, apabila kita sudah mau mengenal firman Tuhan, kita mau mencari Tuhan melalui firman Tuhan itu, ya otomatis Tuhan akan memberikan satu dukungan gitu, satu dukungan untuk bagaimana caranya kita mampu mengerti firman Tuhan dan mampu melakukan firman Tuhan teman. Jadi Tuhan itu ya kembali lagi setia sekali dan memang benar-benar mendukung kita untuk kita bisa menuai janji-janji Tuhan itu. Nah, ini saya langsung bacakan aja teman-teman di kitab Imamat pasal 26 ayat 1 sampai 2 teman-teman. Judul perikopnya ini tentang berkat teman-teman. Nanti di ayat 14 saya bicara tentang kutuk gitu. Jadi pasal 26 di Imamat itu bicara berkat dan kutuk gitu. Nah, ini saya baca dulu pasal 26 ayat 1 sampai 2 teman-teman. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Bunyinya seperti itu teman-teman. Itu di ayat 1 dan 2. Kalau di inspirasi saya teman-teman, Imamat pasal 26 ayat 1 sampai 2, hanya satu-satunya bagi kita wajib sujud menyembah hanyalah kepada Tuhan. Tetapi karena kurangnya kedalaman pengenalan dan pengertian akan kebenaran firman Tuhan, maka di bawah alam sadar banyak orang sujud dan menyembah dengan salah gitu. Karena jadi memberhalakan hal-hal lain selain Tuhan. Jadi secara di bawah alam sadar itu memberhalakan hal-hal lain di luar Tuhan gitu. Ya berarti kan salah. Karena memberhalakan hal-hal lain selain Tuhan, ya dalam arti kata berhala itu adalah ya posisikan Tuhan bukan sebagai yang utama teman. Jadi segala sesuatu apabila kita menomorduakan Tuhan, ya itu namanya sudah memberhalakan teman. Apabila kita lebih mengasihi pasangan kita, ya itu berarti pasangan kita jadi berhala teman. Kita lebih mengasihi anak-anak kita lebih mengutamakan orang tua kita, ya itu jadi berhala. Kita mengutamakan bisnis kita, uang kita, harta benda kita, ya itu namanya berhala teman. Jadi tetap Tuhan pengennya nomor satu gitu. Yang lain itu ya tidak bisa gitu. Dan kalau kita paksakan bahwa Tuhan di posisi nomor 2, ya itu berarti akan berhalakan hal-hal lain di luar Tuhan gitu. Nah, ini saya coba lanjut lagi di kitab Imamat pasal 26 ayat 3 teman-teman, ayat 3 sampai ke 8. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur gitu. Jadi sepanjang tahun akan diberkati teman-teman. Kamu akan makan dan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100,
dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Nah ini kalau kita bicara diberkati Tuhan seperti itu teman-teman. Kalau di inspirasi saya, Imamat 26 ayat 38, ya, sujud menyembah Tuhan harus diaplikasikan dalam tindakan nyata, yakni dengan hidup menurut dan melakukan firman Tuhan, di mana hal ini tidaklah mudah. Tidaklah mudah karena pada umumnya akan bertentangan dengan hal-hal duniawi gitu, sehingga Tuhan dapat kirimkan hambanya untuk memberi peneguhan saat kita goyah melakukan firman Tuhan itu. Jadi ini cerita pengalaman dari saya teman-teman. Beberapa hari ini berarti tanggal 3 ya, tanggal 3 Juni tahun 2022, nggak tahu mendadak mentor rohani saya dari Kopeng, namanya Ibu Evi Budiono gitu. Itu waktu menjadi mentor rohani saya sekitar tahun 2000-an teman-teman. Jadi awal-awal 2000, berarti 20 tahun yang lalu teman-teman. Nah mendadak kemarin WA saya kok memberikan peneguhan di dalam Imamat pasal 26 ini teman-teman. Makanya saya pagi ini sharingkan sebagai satu notes untuk hidup saya gitu. Ya bahwa Ibu Evi gitu tanggal 3 bulan 6 bulan Juni tahun 2022 mendadak kok mengirim sharing firman gitu di Imamat pasal 26 teman. Jadi ini saya bawa sharing pagi ini gitu. Nah ini kalau saya lihat di cerita di Imamat 26 ini ya memang kuncinya cuma bicara berkat dan kutuk teman-teman. Coba saya lanjut lagi di Imamat pasal 26 ayat 9 sampai 13 teman-teman. Ayat 9 sampai 13. Dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu jadi berjalan tegak gitu. Nah ini kalau diinspirasi saya teman-teman, Imamat pasal 26 ayat 9 sampai 13, jika kita teguh melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan teguhkan janji-janjinya bagi kita dengan datangkan berkat duniawi berupa mungkin bisa saja sebagai pengusaha, tim yang ngelola usaha kitanya gitu, dan berkat rohani bisa juga satu saat kita akan dipakai Tuhan menjadi pelayanan memberitakan kebenaran firman Tuhan teman. Jadi berkat itu ada dua macam teman, berkat yang karakternya bersifat duniawi dan juga rohani gitu. Jadi kalau lihat dari pengalaman saya, apabila kita digoyahkan, Tuhan bisa datangkan seperti Ibu Evi Budiono tadi gitu. Dalam kondisi saya goyah, ya tahu-tahu Tuhan datangkan itu. Padahal dalam keseharian hidup kita, hidup saya gitu, harusnya kan selain kita mengerti akan firman Tuhan teman, kita kan harus menghidupkan roh Tuhan teman. Tapi di luar roh Tuhan itu kan untuk kekuatan roh kita gitu. Tapi seperti Ibu Evi Budiono itu kan menguatkan saya kan dari sisi jiwa saya teman-teman. Jadi ada merasa teman gitu. Nah begitupun juga dalam hal mengelola si pengusaha mengelola usaha teman. Tuhan bisa saja memberikan berkat-berkat duniawi itu bukan cuma materi, tapi juga sekelompok tim gitu yang bisa bantu mengelola perusahaan gitu. Itu kan juga sama berkat duniawi teman-teman. Nah sebaliknya ya apabila berkat duniawi berupa tim pengelola usaha ini bisa berjalan dengan lancar gitu, ya logikanya Tuhan akan pakai kita menjadi alat Tuhan dalam hal memberikan kebenaran firman Tuhan. Nah sehingga lewat berkat ini bisa terjadi baik berkat duniawi maupun rohani teman. Maksudnya seperti itu teman-teman. Nah Imamat pasal 26 ayat 14 sampai 39 teman. Ini perikop ini sudah bukan berkat lagi, udah bicara kutuk teman-teman. Jadi cerita di 14 sampai 39 ini cukup panjang, saya cepat
percepat aja gitu. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan dakku dan tidak melakukan segala perintah itu, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam yang membuat mata rusak, jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Aku sendiri akan menentang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka yang membenci kamu akan menguasai kamu, dan kamu akan lari, sungguh pun tidak ada orang yang mengejar kamu. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan dakku, maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu, dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan, dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga. Maka tenagamu akan habis dengan sia-sia, tanahmu tidak akan memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di tanah itu tidak akan memberi buahnya. Jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan dakku dan kamu tidak mau mendengarkan dakku, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosa-dosamu. Aku akan melepaskan kepadamu binatang liar yang akan memusnahkan anak-anakmu dan yang akan melenyapkan ternakmu, serta membuat kamu menjadi sedikit sehingga jalan-jalanmu menjadi sunyi. Jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mau kuajar dan hidupmu tetap bertentangan dengan dakku, maka aku pun akan bertindak melawan kamu, dan aku sendiri akan menghukum kamu 7 kali lipat karena dosamu, dan aku akan mendatangkan kekuatanmu suatu pedang yang akan melakukan pembalasan oleh karena perjanjian itu. Bila kamu berkumpul kelak di kotamu, maka aku akan melepas penyakit sampar di tengah-tengahmu, dan kamu akan diserahkan ke dalam tangan musuh. Jika aku memusnahkan persediaan makananmu, maka ke-10 perempuan akan membakar roti di dalam satu pembakaran. Mereka akan mengembalikan rotimu menurut timbangan tertentu, dan kamu akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan dakku dan hidupmu tetap bertentangan dengan dakku, maka aku pun akan bertindak keras melawan kamu, dan aku sendiri akan menghajar kamu 7 kali lipat karena dosamu. Dan kamu akan memakan daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan, dan bukit-bukit pengorbananmu akan kupunahkan gitu, dan segala pendupaanmu akan kulenyapkan. Aku akan melemparkan bangkai-bangkaimu ke atas bangkai-bangkai berhalamu, dan hatiku akan muak gitu melihat kamu. Kota-katamu akan kubuat menjadi reruntuhan, dan tempat-tempat kudusmu akan kurusakkan, dan aku tidak mau lagi menghirup bau persembahanmu yang menyenangkan itu gitu. Aku sendiri akan merusakkan negeri itu, sehingga musuhmu yang tinggal di situ akan tercengang karenanya. Tetapi kamu akan kuserakan di antara bangsa-bangsa lain, dan aku akan menghunus pedang di belakang kamu, dan tanahmu akan menjadi tempat tandus, dan kota-kotamu akan menjadi reruntuhan. Pada waktu itulah tanah itu pulih dari dilalaikannya tahun-tahun sabatnya selama tanah itu tandus, dan selama kamu tinggal di negeri musuh-musuhmu. Pada waktu itulah tanah itu akan menjalani sabatnya, dan dipulihkannya tahun sabat yang belum didapatkannya. Selama ketandusannya tanah itu akan menjalani sabat yang belum dijalaninya pada tiap-tiap tahun sabatmu, ketika kamu masih diam di situ. Dan mengenai mereka yang masih tinggal hidup dari antaramu, aku akan mendatangkan kecemasan ke dalam hati mereka,
dalam keadaan negeri-negeri musuh mereka, sehingga bunyi daun yang ditiupkan angin pun akan mengejar mereka, dan mereka akan lari seperti orang lari menjauhi pedang, dan mereka akan rebah, sungguh pun tidak ada orang yang mengejar. Dan mereka akan jatuh tersandung seorang kepada seorang, seolah-olah hendak menjauhi pedang, sungguh pun yang mengejar tidak ada. Dan kamu akan dapat bertahan, tidak akan dapat bertahan di hadapan musuh-musuhmu, dan kamu akan binasa di antara bangsa-bangsa lain, dan negeri musuhmu akan memusnahkan kamu. Dan ayat terakhirnya di 39, dan siapa yang masih tinggal dari antaramu, mereka akan hancur lebur dalam hukumannya di negeri-negeri musuh mereka, dan mereka kesalahan nenek moyang mereka juga, mereka akan hancur hancur lebur sama seperti nenek moyangnya. Nah, ini kalau inspirasi saya teman-teman, Imamat pasal 26 ayat 14-9, bagi kita yang tidak dengarkan dan tidak lakukan firman Tuhan, maka Tuhan tidak henti-hentinya memberikan hukuman demi hukuman, agar kita sadar dan akan kehendak Tuhan di dalam rancangan dan keselamatan kekal kita gitu. Jadi Tuhan tidak bosan-bosannya teman-teman, seperti yang tadi dibacakan begitu panjang gitu dari ayat 14 sampai 39. Tuhan itu akan terus akan menekan kita untuk kita bisa berubah teman-teman. Maksudnya Tuhan itu maksudnya kebenaran gitu. Karena kalau kita tidak berubah, kita tidak akan mendapatkan keselamatan akhirat. Itu yang Tuhan khawatirkan, sehingga Tuhan selalu akan seperti itu gitu. Nah, ini kalau saya lanjut lagi di Imamat pasal 26 40 sampai 43 teman-teman. Tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berubah setia dilakukan mereka terhadap aku, dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan daku, aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka. Atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjian dengan Ishak, dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga gitu. Jadi tanah itu akan ditinggalkan mereka dan akan pulih dari akibat tahun-tahun sabat yang dilalaikan selama tanah itu tandus oleh karena ditinggalkan mereka, dan mereka akan membayar pulih kesalahan mereka, tak lain dan tak bukan, karena mereka menolak peraturanku dan hati mereka muak mendengarkan ketetapanku gitu. Nah, kalau diinspirasi Imam pasal 26 ayat 40-43, bagi kita yang mengakui kesalahan kita, maka Tuhan mengampuni jika kita bertobat dan tidak mengulang kesalahan yang sama, dan Tuhan tetap akan berikan janji-janjinya selama kita melakukan perintah dan peraturan dalam firman-Nya, karena kita adalah ahli warisnya Tuhan gitu. Bagi Tuhan seperti itu teman-teman. Nah, kalau saya bacakan lagi di yang Imamat pasal 44 sampai pasal 26 ayat 44, namun demikian apabila mereka ada di negeri musuh mereka, aku tidak akan menolak mereka dan tidak akan muak melihat mereka, sehingga aku membinasakan mereka dan membatalkan perjanjianku dengan mereka, sebab akulah Tuhan Allah mereka. Untuk keselamatan mereka, aku akan mengingat perjanjian dengan orang-orang yang dahulu kebawa keluar dari tanah Mesir di depan mata bangsa-bangsa lain, supaya aku menjadi Allah mereka. Akulah Tuhan. Itulah ketetapan-ketetapan yang peraturan-peraturan serta hukum-hukum yang diberikan Tuhan berlaku di antara Dia dengan orang Israel di Gunung Sinai dengan perantaraan Musa gitu. Nah, kalau diinspirasi saya teman-teman, Imam pasal 26 ayat 4-6 dalam kitab Imamat 26 berbicara tentang berkat dan kutuk, di mana Tuhan akan penuhi janji-janjinya jika kita mau dan mampu melakukan perintah dan peraturan yang ada dalam firman Tuhan.
di mana Tuhan akan selalu setia mengingat janji-janji dan memberikan roh Tuhan untuk menguatkan roh kita, serta akan datangkan perantara Tuhan bagi kita jika Tuhan anggap kita memerlukan peneguhan jiwa dan kekuatan tubuh dalam melakukan firman-Nya. Oke teman-teman, see you.